Semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap Minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat sore pendengar RRI Bau-Bau yang sedari tadi memonitor kami di FM 99,4 MHz dan 97,8 MHz. Kami menyapa Anda kembali di minggu ini, edisi Sharing Inspirasi 24 sekarang ya, 24 Juli 2022. Nah, seperti edisi sebelumnya pendengar, kita pastinya dalam Sharing Inspirasi menghadirkan sosok-sosok inspirasi yang bisa menjadi teladan untuk Anda. Di edisi Sharing Inspirasi kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang dari tadi sudah menunggu ingin saya sapa dan berada di studionya RRI Bau-Bau. Mereka dari tim produksi film Tuli-Tuli Kapatuli. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik-baik aja ya. Saya lagi sakit. Oh, lagi sakit ya Allah. Berarti yang penting hatinya tetap baik kan? Ya pasti. Untuk RRI selalu sehat. Nah itu. Jadinya. Jadi kita bisa menebar senyuman meskipun ya hanya terlihat di live Facebooknya RRI Bau-Bau saat ini. Oh ya, Anda bisa memonitor kami pendengar, bukan hanya bisa mendengarkan kami di radio Anda ataupun streaming di RRI Playgo, tapi Anda juga bisa melihat live-nya di RRI Bau-Bau, Facebooknya RRI Bau-Bau saat ini ya. Jadi kalau sebentar ada yang mau nanya, boleh juga langsung di komen. Oke deh, ada yang pertama saya mau menyapa dulu Kak Rizal. Halo. Halo Kak. Kak Rizal, ini Kak Rizal di tim produksi ini sebagai apa? Untuk di produksi Tuli-Tuli Kapatuli, kebetulan saya dipercayakan sebagai direktor sekaligus script writer. Oke, penulis naskahnya Yep. ya. Oke. Terus juga ada Nafar yang paling muda sepertinya ya. 11-12 sama saya. Bagus, kami 10 dibilang tahun tua, yang beliau lalu. dibilang muda. Mantap. Oke deh. Nafar di Tuli-Tuli Kapatuli sebagai Sebagai pemeran Hana. pemeran Hana. Oke, ini pemeran utama. Ya. Oh, pemeran utamanya. Oke deh, nanti sebentar kita cerita-cerita juga. Karena Nafar ini adalah benar-benar siswa dari SMA 1 Bau-Bau atau Alumni SMA Negeri 2 Bau-Bau. alumni SMA 2. Tapi saya lihatnya kayaknya syutingnya di SMA 1 bukan ya? Gabungan. Oh gitu. Beberapa Oke deh. lokasi SMA. Oh gitu. Iya. Jadi kebetulan karena kita ngambil tempatnya itu di beberapa SMA, makanya Siswanya, pemainnya juga kita masih tidak memfokuskan di satu tempat saja gitu. Oh, oke. Biar adil gitu ya. Biar kepala sekolahnya mengizinkan. Oke deh. Terus yang terakhir ada Kak Mimang. Halo. Halo, Mimang Kak. apa Mimang? Mimang. M. Oke. Mimang. Kak Mimang sebagai apa? Saya di studio Kurang Piknik sebagai produser. Sebagai produser. Oke. Apakah posisi ini memang dari film-film sebelumnya udah di situ? Iya, di posisi ini dari Kurang Piknik pertama, terus masih Kurang Piknik, dan ini produksi sekarang yaitu Tuli-Tuli Kapatuli masih sebagai produser. Masih juga ya. Sama kayaknya ya. Rizal juga ya. Kalau Atau saya sebelumnya apa? sebelumnya pemain. Oh, sebelumnya pemain. Sebelumnya pemain. Oke. Selanjutnya teman-teman mempercayakan saya untuk gabung di kru. Setelah itu saya baru dipercaya untuk nulis dan sekarang yang direct. Oh, oke deh. Berarti berkembang ya. Entar di produksi berikutnya beda lagi nih kayaknya nih. Oke deh. Tuli-Tuli Kapatuli. Nah kan kalau Kurang Piknik ini dulu awalnya yang sempat viral itu bukan cuma nama studio Kurang Pikniknya, tapi emang film namanya juga film pendek ya, Kurang Piknik gitu. Kemudian kalau saya lihat ya, ada film terbarunya lagi masih Kurang Piknik ya. Betapa Anda menyadari sekali ya kondisi saat ini, dan mungkin ini adalah sesuai dari perasaan dari para tim produksi dan juga pemainnya ya. Kayaknya yang kemarin kayaknya masih belum benar-benar piknik, sama belum hilang gitu ininya, pengen piknik lagi ya, jadi masih kurang piknik gitu ya. Oke, terus kenapa tiba-tiba Tuli-Tuli Kapatuli kemudian muncul di
ide-ide itu muncul dan kalian mau buat gitu, kayaknya ini menarik nih untuk kita buat film pendek lagi? Mungkin kalau ide itu berasal dari teman saya ini, Mimang, yang inspirasinya sebenarnya karena rumahnya dulu itu biasa dipakai untuk tempat anak sekolah bolos. Oh gitu. Dan deket sekolah. Tiap tahunnya tuh di rumah itu, di rumahnya dari generasi ke generasi. dari tempat bolos andalan begitu. Jadi dia selalu memperhatikan. Kemudian juga itu mungkin jadi ini juga jadi bahan nostalgianya dia juga, sehingga kita sharing. Kemudian saya ditugaskan untuk nulis. Setelah itu kita produksi bareng-bareng, karena seperti namanya Tuli-Tuli Kapatuli. Kalau di daerah kita ini kan Tuli-Tuli Kapatuli itu biasa jadi bahan candaan untuk anak-anak. Kapatuli kok ini, Kapatuli kok ini. Nah, jadi kita coba sinkronkan tuh antara kenakalan remaja, semua pengalaman dari teman-teman ini. Kita kumpulkan begitu. Pengalaman gitu. sekolah lah. Waktu pengalaman waktu sekolah. Jadi itu yang jadi sumber dari si penulis naskahnya. Iya. Mengumpulkan beragam cerita-cerita unik dan menarik dari mereka. Nah, mungkin untuk targetnya tuh untuk teman-teman yang sudah melewati masa sekolah bisa jadi bahan nostalgia. Kalau teman-teman yang masih sekolah bisa jadi melihat bahan inspirasi tuh, kayak oh ternyata di tahun-tahun sebelum saya tuh model anak sekolahnya seperti ini nih. Gitu. Kita coba angkat itunya, bahan nostalgia. Kita coba menuangkan cerita kita biar dilihat teman-teman adik-adik kita yang sekarang gitu. Tapi angle-nya memang tahun 2022 atau dari 2022. Emang hanya 2022. Kisahnya yang kita adaptasi dari kisah-kisahnya waktu kita sekolah dulu begitu. Kalau latar waktunya tetap di frame latar waktunya tetap di di tahun 2022 hanya kisahnya yang kita ambil. Dan memang mungkin sampai sekarang juga masih ada kebiasaan itu ya. Sampai kita syuting masih kemarin, lestari. Sampai kita syuting kemarin penontonnya kan di lokasi aslinya kita. Penontonnya orang-orang yang tukang bolos asli. Jadi mereka dukung. Betul. Gitu ya. Ayo. Mereka tidak sadar nih ternyata yang kita filmkan ini padahal kisah mereka. mereka nonton ini. Oke deh, saya mau ke Nafar dulu dong. Ini adalah salah satu pemain utama juga dari Tuli-Tuli Kapatuli gitu. Ini adalah bisa dibilang mungkin ini pengalaman baru kamu ya? Bukan. Atau sebelumnya sudah pernah juga? Pernah juga. Sebelumnya ada di mana? Kan kebetulan saya kalau untuk depan kamera itu saya sudah dari kecil sudah memang di dunia fashion gitu Kak. Oke. Jadi kalau untuk kayak depan kamera sudah terbiasa, terlatih Kak. Terus kalau yang langsung main film pendek gitu? Film pendek kebetulan di SMA banyak kayak lomba-lomba film pendek, saya salah satu pemerannya Kak. Oh, jadi untuk produksi yang khusus untuk di sekolah gitu ya? Waktu lagunya Layu. Ya, pernah jadi model video klip. Video klip modelnya saya juga. Oh, gitu juga. Yang mungkin waktu film Mungkin dasar dari Hana terpilih sebagai pemeran utama di Tuli-Tuli Kapatuli, mungkin itu adalah ego produser yang sudah pernah jadiin Hana menjadi model video klip. Artinya berarti Kak Nimang tuh tidak mesti mikirlah, kayaknya kalau mau ngulang untuk casting dari awal nyari lagi kan butuh waktu lagi, malah produksinya kapan selesai. Emang lebih cepatnya cari yang langsung jadi ya Kak. Apalagi mungkin sudah klop kan waktu garap video klipnya. Jadi untuk di produksi berikutnya mungkin bisa aman-aman saja gitu. Oke deh. Terus gimana ceritanya akhirnya bisa menjadi pemain utamanya nih di Tuli-Tuli Kapatuli nih Pak? Kemarin saya dihubungi sama Kak Mimang, katanya ini ada rencana mau buat film. Judulnya Tuli-Tuli Kapatuli. Terus habis itu dikasih peran, dikasih baca skripnya. Sudah habis itu kita reading sama-sama. Jadinya mendalami perannya juga di situ Kak. Menurut kamu gimana sih perang tadi sebagai apa? Hana. Hana, oke. Hana itu
adalah sosok yang seperti apa? Di sini Hana ini sebagai ketua kelas, Kak. Dia Ketua kelas. Jadi dia yang mengayomi teman-temannya. Dia di sini jadi pemeran baiknya. Oh gitu, protagonis ya. Anu lah bawang putihnya. jadi ceritanya si putihnya. Hana ini yang mengawasi si anak-anak nakal tadi. Iya, Ya. betul. Saya pengen ketemu deh sama anak-anak nakal itu. Kayaknya seru kalau kita juga wawancara dia ya. Terus Kak Nimang gimana nih setelah melakukan produksi kemarin jangka waktunya dari awal sampai kemudian bisa sekarang udah belum dirilis filmnya kan? belum Baru rilis, trailer belum kalau saya lihat sih ya. Ya. Baru teaser. Oh teaser, terus juga ada soundtracknya Soundtrack, yang baru itu. Nah terus gimana tuh perjalanan produksinya dari awal sampai tiba di tahap ini seberapa lama? Sebenarnya sudah cukup lama sekali karena Oh gitu. kalimat tuli-tuli kapatuli atau ide untuk membuat tuli-tuli kapatuli ini sudah ada dari setelah kurang piknik pertama. Setelah Kurang piknik pertama. udah lama Iya, berarti. sebenarnya mau langsung kayak tuli-tuli kapatuli tapi itu hari banyak yang minta lanjutannya Kurang piknik dulu. Jadi kita bikin dulu yang masih kurang piknik gitu. Oke. Setelah penulisan mungkin sekitar 3 bulan mungkin. What? 6 bulan. 6 bulan. Oh iya. Penulisan 6 bulan. Habis itu kita reading mungkin sekitar 1 bulan. 1 bulan ya, Ya. 1 bulan. Syuting total 19 hari. Editing ini sudah masuk 6 bulan juga kayaknya. Kita sengaja maksudnya tidak mau terlalu buru-buru karena Iya. kita juga kan masing-masing ada pekerjaan lain. Saya juga kan saya berdomisili di Wakatobi sekarang. Oh gitu. Ya gitu. Jadi ketika ada waktu kita kumpul lagi, ya lanjutkan lagi. Ketika Ya, kumpul karena- editingnya lanjutkan lagi. Karena pada dasarnya studio Kurang Piknik tuh kumpulan teman-teman yang Kurang piknik. kurang piknik, Iya. yang Oh, yang sudah resah dengan kehidupan Pekerjaan. pribadinya, Jadi mau cari tempat lain untuk Saya boleh menghibur gabung diri. nggak? Aduh. Jadi studio Kurang Piknik ini sebenarnya tempat pikniknya kita gitu. Oh iya. Nah itu dia tadi yang sempat menjadi pertanyaan saya, apakah ini menjadi artinya project yang benar-benar kalian fokus ke situ atau emang kalau ada waktu luang aja baru Enggak, dikerjain? Kak. Nah, ternyata gitu. Kita punya kerjaan masing-masing di bidangnya masing-masing. Nah, makanya namanya Kurang Piknik karena kita sudah sibuk dengan bidang kita masing-masing dan sudah bosan dengan bidangnya kita masing-masing, kemudian menuangkan kesenangan kita yang kebetulan sama nih. Akhirnya kita namai dengan Kurang Piknik gitu. Studio Kurang Piknik. Oke deh, jadi terjawablah sudah karena kayaknya kemarin kan sempat undang juga ya, ini Ya. kedua kalinya kan yang waktu pas kemarin. Teman yang lain itu harganya. Ya. Alam Bayang sama Itu yang cewek tuh. Isra. Ya, Isra tuh yang cewek tuh. Oke, terus di mana nih setelah berbulan-bulan kemudian diproduksi filmnya, tantangan-tantangan yang dihadapi gitu, challenge-nya itu di mana tuh? Kalau dari saya Kenapa? itu karena kan saya sambil kuliah kan Kak, jadi waktunya jadi kayak seumpamanya Kak dari pihak produser kasih waktu hari ini syuting, jadi yang kayak Kak bisa mundur sedikit Kak, soalnya ada kuliah gitu Oke, kuliahnya di mana? di Unidayan. Oh, di dalam kota. Oke. Ya mungkin itu salah satu tantangan kita juga dari tim produksi sih untuk membagi waktu teman-temannya karena kita produksi ini kan tidak semata-mata untuk pure produksi, tidak dibelakangkan yang lain, tidak. Kita produksi, kegiatan yang lain juga harus tetap jalan. Betul. Makanya teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah, teman-teman yang kerja, kita harus bagi benar-benar waktunya, syuting tidak menghalangi kerja tupoksi kerja mereka yang sesungguhnya gitu. Makanya salah satu kendalanya juga mungkin. Makanya sampai lama gitu. Makanya produksi kita makin lama makin molor gitu. Karena itu tadi kita harus nyocok-nyocokin waktu dari teman-teman kru dan teman-teman talentnya. Gitu. Abang itu yang agak ini sih karena satunya sibuk, satunya bisa, Ya, terus betul. akhirnya ketemunya rada susah gitu ya. Makanya sebenarnya yang patut kita acungin jempol banget ini Kak Ala sih, Kak Ala yang ngatur jadwal kita sampai tidak ada bentrok. Oh. Oke. Terus kalau berarti kalau Nafar sendiri tidak Nafa Kak, Iya, Nafa ya. Tadi katanya ada R-nya gimana sih? Nafa Nafa. pakai F. Nafa. Nafa Oh pakai gitu. F. Pakai F.
Kalau Nafa sendiri berarti tidak ada ini ya di pada saat syuting ataupun gimana ya bisa menyambungkan atau bisa menyesuaikan diri dengan pemain-pemain lain gitu. Tidak ada masalah atau ada sedikit kendala? Alhamdulillah dari semenjak reading itu sudah bisa dapat chemistry-nya sama teman-teman karena di reading kan mendalami karakter masing-masing, terus langsung uji coba juga. Jadi untuk dapat chemistry alhamdulillah lumayan cepat. Karena itu kan ada dua kan siswanya yang dari SMA 1 terus SMA 2 juga. Artinya kan berarti mereka ada yang baru kamu kenal gitu. Kebetulan pemainnya itu hampir semua saya sudah kenal, Kak. Oh gitu. Selain itu juga mungkin dari kami pihak produksi sebelumnya kita sudah bawa dengan riang gembira gitu. Iya. Jadi sebelum ketemu mereka kita sudah kenalin via online. Kita ajak kenalan via online, ribut-ribut dalam gitu. grup. Jadi pada saat kontak langsung, pada saat offline-nya akhirnya mereka tidak begitu Tidak kaku canggung jadinya, gitu ya. tidak begitu canggung. Kalau kami Mang ini gimana? Kalau ini kan udah kenal memang dari sononya gitu. Terus kalau yang pemain-pemain lain apakah memang ada proses ininya dulu apa sih namanya yang casting dulu atau gimana? Ada beberapa yang memang baru kita kenal, terutama yang di anak-anak kemarin mereka masih SMA pada saat syuting. Anak-anak SMA 1 ada berapa. Kita pakai dari teman-teman siapa kira-kira yang cocok untuk perankan ini. Kalau untuk casting kita belum buka casting itu hari. Oh gitu. Hanya untuk menghubunginya kita kemarin kita telepon satu-satu. Iya. Kita kumpul sama-sama baru kita telepon satu-satu. Mungkin mereka sudah pernah dikasih tahu sama teman yang salah satu kru juga toh. Dikasih tahu bahwa nanti kita akan produksi film ini begitu. Jadi kita belum kasih tahu bahwa kapan akan produksinya. Jadi itu hari kita telepon Untuk satu-satu. penentuannya. Penentuannya kita telepon. Untuk penentuannya. Seperti Nafa juga tiba-tiba tengah malam kayaknya. Tengah malam kita telepon video call baru itu kita dokumentasikan mau berperan jadi film Tuli-Tuli Kapatuli. Begitu kita telepon satu-satu kalau misalkan dia mau di situ kita cek nih. Bahwa, dia jadi pemerannya seperti itu. Jadi mungkin lebih tepatnya kita belum ada casting. Kita cuma sebatas ngelihat Feeling aja gitu ya. Kayaknya cocok nih dari gitu ya. Instagram, dari media-media sosial mereka. Dari TikTok, bahkan dari TikTok kita bisa lihat nih bahwa bagaimana cara pergerakannya, kerjanya. Untuk gestur dan lain-lainnya kita bisa lihat lewat media sosial dia. Iya. Oke deh kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi ya. Sharing tentang Tuli-Tuli Kapatuli ini dan juga pendengar kalau Anda mau kasih tanggapan atau punya pertanyaan bisa melalui kolom komentar di live Facebooknya RRI Bau-Bau atau bisa juga kirimkan SMS, WhatsApp dan telepon langsung di 0822 5972 2994. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Langsung ku bergegas pergi, pakaian rapi hingga sore hari. Malam hari lanjut ku bekerja lagi, hati yang letih apa yang ku cari. Ingatkah kita ini manusia, bukan robot yang bertenaga kuda. Rehat sejenak dan berliburlah dengan penuh sukaria. Lanjut lagi, ku bekerja tanpa henti, penat dan letih ingin ku akhiri. Ingatkah kita ini manusia, bukan robot yang bertenaga kuda. Rehat sejenak dan berliburlah dengan penuh sukaria. Hingga
lupa sekedar bahkan tubuhku di bawah langit. Nikmati dunia yang indah. Manusia bukan robot yang bertenaga kuda. Rehat sejenak dan berliburlah dengan penuh sukaria. Ingatkah kita ini manusia bukan robot yang bertenaga kuda. Rehat sejenak dan berliburlah dengan penuh sukaria, dengan penuh sukaria, dengan penuh sukaria. Berlibur pendengar, lagu yang baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh Kami Mang sendiri yang menjadi soundtrack di film pendek mereka yang pertama berjudul Kurang Piknik ya. Oke. Emang ini lagu-lagunya tuh kalian yang nyanyikan sendiri, yang emang soundtracknya semua kalian nyanyikan sendiri, atau ada juga ngambil lagu dari band lokal lain? Ya, ada juga. Seperti kalau untuk di Tuli Kapatuli ini dia penyanyi lokal kita yang dipakai. Hanya lagunya kebetulan dari kita juga yang bikin. Saya sama Putra. Lagunya dinyanyikan sama Ambil Marga sama Awal Ode. Musisi lokal juga gitu. Oh iya, emang harus lokal dong. Oke, ini ada yang bergabung di via telepon, kita menyapa pendengar kita. Halo. Halo. Oke, dengan siapa di mana? Albert di Keraton Beton. Ada pertanyaan Bang Albert. Ya. Tuli Kapatuli Tarifa sudah tulis di Kapatuli lagi. Cuma tarifannya di mana? Tarifannya dimakan sama krunya. Iya, saya tuli kan manusia tuh sudah tulis Kapatuli lagi. Cuma tarifannya di mana? Tarifannya dimakan sama krunya. Iya, saya tuli kan manusia tuh sudah tulis Kapatuli tapi tarifannya anu di mana? Kemudian kedua ya. Tadi memang katanya tempatnya orang kalau baru sekolah di Pelaman itu. Oh, Pelaman dekat Pelaman. Langsung jawab saja. Ya boleh. Di depan SMP 4. Oh ya, SMP 4. Kita tahu. Ya, Apa alumni situ juga? Memang tidak ada platform di sana. Dan biasanya sekarang sudah pakai platform. Kan ini sudah pada dengar semua, saya tidak dengar sama sekali. Oke deh, jadi itu aja nih yang ditanggapi. Ya, terus tentang kurang pikniknya. Kenapa kurang piknik dan kurang hiburan? Apakah memang piknik itu di sini karena kita orang kampung tidak penting itu piknik, bukan kebutuhan. Tidak penting piknik, yang penting apa? Oke. Kenapa bukan kurang hiburan aja? Karena banyak kan orang kayak kurang hiburan daripada piknik gitu ya. Oke gitu ya Bang Albert ya. Oke, terima kasih. Sampai begini jadi kurang panik. Gimana? Jangan sampai jadi kurang panik. Kurang panik. Ini kan panik. Iya. Kenapa lagi kurang panik? Iya, karena ada ketakutan atau apakah dia yang bikin orang panik begitu. Oh iya. Oke deh kalau gitu ya. Terima kasih Bang Albert. Terima kasih, Bang. Oke. Jadi kenapa singkat aja kali ya dijawabnya, kenapa bukan kurang hiburan aja gitu, karena kan hiburan banyak bukan cuma piknik. Ya, betul. Ya, mungkin untuk menjawab itu kenapa kita memilih nama kurang piknik bukan malah kurang hiburan. Karena mungkin beberapa teman-teman yang memang kebutuhannya pada waktu itu piknik gitu. Piknik. Karena di saat kami yang
kerjaannya full padat dan tanpa ada hiburan di belakangnya. Yang dibutuhkan itu memang refreshing, yaitu piknik gitu. Mungkin begitu Bang Albert. Baru piknik juga ini kan bukan harus pergi kayak ke pantai, kayak apa, cukup untuk melakukan hal yang kita senangi saja itu sudah termasuk dari piknik. Betul. Dan itu juga sudah cukup menghibur, bisa menjadi hiburan. Oke. Kalau masalah pemilihan kata saja kayaknya itu kurang piknik. Iya, mungkin piknik bisa ada hiburannya di belakang mungkin ya. Piknik sekaligus hiburan. Betul, Ya sih, ya. betul. Piknik supaya terhibur. Ya. Ya, Oh, iya, gitu. iya. Ada kata lain lagi? Oke deh, itu dia tadi. Terus juga, oh iya, ini ada yang menanggapi di Facebook kita, di live Facebook kita. Ada dari Laode Arsal Langgana. Langganan. Terus juga ada Logan nih nama akunnya. Kapan tayang primer Tuli-Tuli Kapatuli? Maksudnya? Premiernya ya, oke. Secepatnya lah. Secepatnya mungkin ya, insya Allah Mungkin doakan. minggu depan, mungkin besok, mungkin bisa jadi. Kita upayakan untuk Secepatnya. premier secepatnya. Cepatnya. Ada kasih bocoran sebelum tahun baru atau gimana? Mungkin Insya Allah sebelum tahun Insya baru. Allah. Tahun baru ya. Sebelum Ya, tahun baru pasti. sebelum tahun baru pasti. Insya Allah. tidak lama lagi, tidak lama lagi. Pokoknya tidak lama lah. Oke Beberapa deh. bulan lagi atau beberapa minggu lagi. Iya, kita Bisa jadi minggu depan. ya. Ya, keceplosan. Buat beban. Ini kita ngomong kayak Ya, gini bisa nih, jadi. teman-teman editor di rumah ini Langsung tiba-tiba lemes. panik semua ini, panik. Tiba-tiba lemes ya. Oh ya, ini juga dari Logan katanya keren katanya. Oke Ya, deh. makasih Bung Logan. Pokoknya ditunggu aja ya, premiernya yang udah dinanti-nantikan gitu. Kapan tayangnya pokoknya update aja terus ya. Oke, terus juga saya mau ke Kak Rizal lagi. Kan Kak Rizal dulunya kan sebagai pemain, terus Ya. kemudian mencoba untuk mengembangkan diri dan juga talentanya dengan menjadi scriptwriter dan juga sebagai director tuh Ya. gimana tantangannya di mana? Mungkin ini bicara histori ya. Ha-ha. Kalau bicara histori untuk persoalan nulis-menulis itu mungkin saya sudah tidak asing lagi karena Oke. sebelumnya kan saya stand up komedian. Nah, stand up komedian ini memang dituntut untuk menulis materi, Ha-ha. menulis suatu tragedi atau kisah yang kemudian dibalut menjadi komedi. Ha-ha. Nah, kemudian saya diajak teman-teman Kurang Piknik untuk bergabung menjadi Timnya mereka? talent. Talent. Awalnya Oh, ya. masih talent. Masih Masih talent. Kemudian selanjutnya Konsultan komedi. iya, kemudian diajak menjadi konsultan komedi. Setelah itu saya dipercayakan untuk nulis. Nah, dari awalnya menulis komedi tadi kemudian dituntut untuk menulis sebuah kisah yang rulesnya full. Nah, itu tantangan berat sekali sih buat saya karena menulis satu kisah, satu cerita yang full itu tidak seperti menulis materi stand up komedi yang cuma satu tragedi, satu lelucon, satu tragedi, satu lelucon. Sementara ini ditulis langsung klop satu cerita, makanya ini sangat menjadi tantangan besar dan saya juga melewati itu dibantu sama istri saya. Dibantu sama istri saya waktu itu pada saat itu saya nulis, dia lagi hamil yang memang dia harus bed rest di rumah, tidak boleh kemana-mana. Jadi kegiatannya ya bantu saya. Kayaknya cocoknya dilarikan ke sini, cocoknya larikan ke sini. Selain itu juga teman-teman yang lain juga ikut membantu. Yang juga menuangkan kisah-kisahnya pada saat waktu SMA begitu. Untuk direct karena mungkin backgroundnya saya yang nulis, jadi hayalannya itu sudah ada pada saya semua. Jadi untuk mendirect itu agak sedikit lebih mudah sih. Dan ditambah lagi dengan teman-teman yang menurut saya cukup profesional semua, ada DOP-nya Keton, terus produsernya Mimang, Kak Ala di bidang
yang menyusun Artnya kita, Retno. ada artnya Retno, Kamil, ada pokoknya semua teman-teman yang desainernya kita terutama itu yang paling keren juga itu. Ya, Bayan. ada Bayan desain grafis kita yang membantu kita untuk mempromo. Jangan lupa yang tukang pegang-pegang mic. Oh iya tawa. Sebentar kita pulang di anu lagi. Kau tersebut lagi Kau saya. tersebut saya di Bisawi. Iya tawa yang boomer kita, boomer Yang tukang setrika baju. Vivin. Padahal mereka Vivin. yang paling capek juga mereka. Iya tawa teman-teman semua itu. Pokoknya intinya teman-teman semua yang tergabung di Studio Kurang Piknik kalian the best lah. Kalian adalah orang-orang profesional yang bisa bergabung sama kita dan bekerja sama dengan baik. Terima kasih buat kalian semua gitu. Seru sekali. Oke, dan ini masih menggunakan dialek daerah gitu Nah, ya. Nah ya, ini pasti. apakah memang Kurang Piknik ini sudah menjadi ciri khasnya pakai dialek daerah? Karena kan kalau kita lihat bukan hanya dari tim apa namanya film pendek yang diproduksi oleh orang dalam kota kita, tapi juga di luar kota mereka kebanyakan juga yang memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang dengan dialek yang umum gitu. Kalau Kurang Piknik gimana? Kalau dari kita untuk menekankan bahwa ciri khas, maksudnya ciri khas dari Oke. bau-bau ya logatnya seperti ini, begini dan cara bicara kita ini. Jadi maksudnya ketika mungkin di luar nanti orang kan kebanyakan dia dengar ini dialognya kita agak mirip ke Papua mungkin, agak mirip ke timur lah begitu. Jadi saya menurutku kalau nantinya mungkin bisa lebih terekspos ini filmnya kita, karya-karyanya kita, jadi orang bisa tahu bahwa oh logat ini ternyata dari bau-bau. Ya, jadi punya perbedaan ya. Ada perbedaan, bukan logat Makassar, bukan logat Timur. Jadi tidak dihantam rata semua tuh. Teman-teman yang ada di Jawa mendengar dialek Timur dihantar semua oh Papua kau. Jadi bisa lebih di kota-kotakan tuh. Oh ini Makassar, ini bau-bau. Timur tapi Jadi bau-bau gitu. salah satu budaya daerah yang kita bawa ya dari logat. Dialek Ya, jangan Dialek. hanya penyanyi dangdutnya aja yang terkenal ya. Bau-bau ya. Yang minimal logat tadi tahu dan Terus ini kan filmnya dari pertama kan komedi terus. Nah, terus juga itu apakah memang ciri khasnya Kurang Piknik komedi atau gimana? Atau emang kayaknya masih seru main di komedi nih, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ganti ke genre yang lebih serius, misalnya agak-agak sedih gitu Ya latarnya sejauh gimana? ini karena kebetulan dari karya ke karya kita adalah penulisnya itu genrenya backgroundnya adalah anak komedi. Mungkin tulisannya mainnya ke kisah komedi, situasinya komedi. Tapi untuk kedepannya progres kedepannya mungkin kita coba mengarah ke yang serius-serius lah. ada edukasi. Edukasi mungkin yang serius-serius dramanya lebih ditekankan lagi. Mungkin komedinya jadi cuma pemanis saja. Karena sebelum-sebelumnya kan kita komedinya lebih banyak ketimbang dramanya. Jadi mungkin progresnya mungkin edukasi kita bakalan ngangkat lebih besar dan juga dramanya. Kenapa komedi kalau menurut saya karena yang paling aman sebenarnya. Ringan sih paling ya. ringan, Paling ringan yang diterima. Kalau kita nonton misalkan sama-sama kita orang Boboin tuh, Ya. kita nonton saja yang bukan komedi tapi karena kita kenal orangnya kita sudah ketawa. Betul. Apalagi isinya scene-nya itu isi adegannya itu komedi pasti akan lebih lucu lagi. Begitu jadi menurutku yang paling simpel lah. Yang paling simpel, yang paling ringan, yang paling mudah untuk diterima sama teman-teman penonton mungkin komedi. Oke. Nah, kalau yang uniknya dari film kali ini bedanya sama yang sebelum-sebelumnya apa tuh? Bedanya Lebih kompleks lagi kayaknya. ini permasalahannya mungkin agak sedikit lebih kompleks. Oke. Selain itu mungkin teman-teman yang seusia saya ini bakalan jadi benar-benar jadi bahan nostalgia kalian karena Pemain-pemainnya juga lebih fresh. ya Masih betul ya betul fresh di karena mungkin ada banyak pemain baru ya, Ya, banyak ada pemain banyak baru. pemain baru dan mungkin untuk penonton yang seusia saya atau mungkin di atas saya bakalan saya tekankan ini bakalan jadi bahan nostalgia kalian karena ada banyak scene penentu yang itu cuma terjadi di masaku gitu. Tapi ada yang itu cuma ada di misalnya kayak orang Sulawesi aja atau orang Bobo aja yang punya kebiasaan itu gitu. Ada enggak? Kita lebih menembak ke kota Bau-Bau. Oke. Kota Bau-Bau.
misalnya apa sih ceritanya? Ini kita Karena bocoran, kan banyak bocoran, kan, bocoran, banyak kan. bocoran Ya sekali. bolos lah. Kenakalan yang standar saja bolos. Iya, kenakalan. Lompat pagar. Ya. Kalau mau lebih tahu lebih dalam, Ya, ya, nanti. saksikan nanti lah. Kayaknya ini yang pada bolos kayaknya nih pasti ada ceritaku ini. Ada kayaknya momen yang ini deh. Iya. kayaknya ya. Udah Pokoknya mikir-mikir. buat teman-teman penonton nantinya bakalan, insya Allah bakalan ngerasa, "Ih, saya pernah rasakan ini nih, gitu. Saya pernah rasakan. Apa yang dibaku tingkarkan anak-anak sekolah. Yes, betul. Ada cinta monyetnya juga enggak? Ada, mungkin. Iya. Sudah bocor. Cinlok. Karena kan biasanya kan cinlok satu kelas gitu Ya. kan. Yang lain pada keluar main, mereka Ya, cuma betul. berdua di kelas. Ya. Mungkin. Mungkin bolos sama-sama di kantin. Aduh, yang itu. Ya. Oh iya, tadi itu mohon maaf pendengar, tadi itu cerita pribadi Ya. dia. Ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, bukan kok itu, bukan ya. Tidak salah lagi maksudnya. Kami masih hebat untuk mencari cerita lain. Oke deh, ini ada yang gabung di WhatsApp kita nih dari apa nih tulisannya? Anda tahu lah siapa ini ya. Pokoknya nomor baru. Terus, halo RRI Bau-Bau, boleh dong request lagunya Tuli-Tuli Kapatuli Romantik SMA. Oh iya, oke deh. Oke lah, kita pasti akan putar kok lagunya, tenangnya di akhir sesi nanti kita putar lagunya. Yang penting nonton aja nanti ya, ditunggu. Terus gimana caranya supaya kita bisa tahu updatean dari dan juga perkembangan dari tim produksi ini? Di mana, di sosmednya di mana? Ada sosmed. Di Ya. studio Kolam Piknik. Di Instagram ada Studio Kurang Piknik. Instagram, Di Studio- TikTok juga. Di Studio TikTok, Krim Piknik di Studio Instagram, terus TikTok juga sama Kurang Piknik. Nah, di YouTube akunnya. juga, di YouTube juga Studio Kurang Piknik. Ya, Besar jadi semua. semua media sosial kita brand Studio Kurang Kurang Piknik. Piknik. Jadi di YouTube, terus TikTok, TikTok, Instagram. Instagram, kita brand dengan nama Studio Kurang Piknik gitu. Oke, jadi jangan lupa di like, di follow juga Ya. ya, Untuk di tahu kapan tayangnya. subscribe. Benar. Biar tidak ketinggalan info. Tadi yang tanya primernya biar tidak bertanya-tanya gitu ya. Nanti update aja di sosmednya ya. Ya. Oke deh. Yang terakhir karena masih ada lagu jadi kita harus sisa berapa menit dulu sebelum closing. Kenapa warga Kota Bau-Bau khususnya harus nonton Kurang Piknik? Nah, Tuli-Tuli dari Kapatuli. Harus siapa? nonton Tuli-Tuli Kapatuli. Tuli-Tuli Kapatuli yang produksinya Kurang Piknik. Nah, dari siapa dulu nih? Ini masing-masing. Iya masing-masing Oh, dong, masing-masing. karena kan dari sudut pandangnya kalian sendiri gitu siap. kemana? Kami mang. Gimana? Tuli-Tuli Kapatuli ini bisa jadi hiburan untuk orang-orang yang kurang piknik, dan juga tadi kita sudah jelaskan bahwa bisa jadi bahan nostalgia untuk teman-teman yang Apalagi kan kalau SMA itu jadi orang bilang kayak masa-masa paling indah gitu kan. Masa-masa paling indah mungkin bisa kita intinya nostalgia dan untuk teman-teman yang masih usia SMA mungkin bisa padahal waktu dulu itu orang seperti ini, ternyata sama juga kita masih alami juga yang seperti ini. Bagaimana percintaannya, bagaimana persahabatannya. Intinya jangan lupa saksikan Tuli-Tuli Kapatuli. Kapatuli. Segera. Kalau dari Nafa gimana? Kalau dari saya mungkin kenapa teman-teman di Kota Bau-Bau khususnya Harus Kota nonton. Bau-Bau harus menonton Tuli-Tuli Kapatuli itu untuk saling support sesama anak daerah biar Kota Bau-Bau lebih terkenal lagi. Oke deh kalau gitu ya. Terus Kalau buat saya mungkin kan tadi buat masyarakat Kota Bau-Bau biar jadi bahan ceritanya, bahan nostalgia. Terus Nafa biar saling support sesama anak-anak daerah. Kalau saya mungkin mengarah ke lebih luasnya lagi, kenapa nonton Tuli-Tuli Kapatuli biar teman-teman di luar tahu kalau Kota Bau-Bau pun juga bisa berkarya. oke deh. Ini ada yang tanya juga masih dengan nomor yang sama dari sebelumnya. Mau tanya dong, dengar-dengar ada bioskop indie di Bau-Bau. Apa nanti kita jelaskan Tuli-Tuli Kapatuli tayang di situ atau gimana? Iya, kalau Baru rencana. itu sih baru sementara masih kami teman-teman merencanakan. Semua bukan cuma dari Studio Kurang Piknik, Ya. semua tim dari yang produksi di Bau-Bau ini. Intinya teman-teman sineas Kota Sineas Bau-Bau lah. Rencana mau berkumpul sama-sama cari tempat untuk pemutaran film begitu. Oke. Jadi nanti formatnya Jadi bakal ada tiket gitu ya? tiketing, Oh, seperti oke. itu. Tapi masih sementara Masih diusahakan, diusahakan. masih direncanakan.
doain Untuk aja ya. Tuli Kapatuli kalau misalkan itu mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa terrealisasi mungkin bisa Mungkin juga bisa yang jadi tayang kita di- bakalan tayang yang di pertama. Ya, yang pertama tayang di situ. situ. Oke. Kita masih sementara berupaya untuk biar kita juga bisa begitu ya. Kalau misalkan kita masuk ke bioskop nasional agak sulit, kita bikin bioskop sendiri begitu ya. Intinya supaya tidak berhenti sampai di sini saja. Ya. Orang-orang berkarya bisa terus ada wadahnya begitu. Ya betul. Ada wadahnya ketika misalkan bulan ini kita yang tayang, habis itu Terus tim gantian dari produksi yang lain lagi bulan depannya tayang. Seperti Iya. itu. Habis itu mereka sementara tayang kita produksi lagi nih. Iya. Mereka selesai itu kita tayang lagi. Ya, biar ini sih targetnya biar teman-teman Kota Bau-Bau ataupun di luar Kota Bau-Bau yang kemudian masih berada di Kota Bau-Bau mau lihat anak-anak indinya Kota Bau-Bau bisa main ke situ saja tuh. Gitu. Iya. Emang perlu juga sih kalau saya pikir gitu ya. betul, Artinya kan biar secara tidak langsung itu adalah bentuk apresiasi Benar. dari masyarakat Kota Bau-Bau Ya, untuk betul. kalian-kalian ini. Gitu. Jangan lupa datang nanti kalau sudah ada. Kalau sudah ada jangan lupa datang. Pokoknya tunggu saja update infonya di sosmednya Siap, ya. betul. Oke. By the way sebelum kita tutup ada berapa menit durasinya nanti? Sebenarnya formatnya series sebenarnya. Ya. Oh, Sebenarnya series. Formatnya series ada sekitar 6 atau 7 episode. Oh, Begitu. oke. Tapi karena rencananya nanti itu akan dibikin bioskop ini mungkin dalam penayangan itu kita jadikan Full oh, series. full episode. Semua episode dalam Ya, full. satu kali penayangan. Oke, yang udah ini seriesnya berapa menitan? Mungkin satu episode itu 15 menitan 15 atau 10 menitan, 10 Oh, sampai 15 oke. menit. Jadi kalau digabungkan semua itu mungkin Bukan sekitar- film pendek lagi berarti ya, Iya, kalau mungkin digabungin ya. sekitar 1 jam atau 50 menit lebih. Sekitar 1 jam. Karena sebelumnya kan formatnya itu series, jadi kita tidak mempersiapkan untuk jadi film. Ya. Tapi karena kebetulan kita Berembuk semua. berembuk semua teman-teman sinias di Kota Bau-Bau kita bikin film bioskop indie. Mungkin kemudian kita akan jadikan full movie. Makanya itu agak lama juga sebenarnya kita tunggu ini. Oh, oke. Kita tidak mau jalan sindir-sindir, intinya kita kompak sama-sama Iya. pelaku. Iya dong, pelaku harus. seni Bau-Bau. Jadi hashtagnya kolaborasi. Kolaborasi. Oke deh kalau gitu. Baiklah ditunggu kabar baiknya kalau gitu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Rizal, Nafa dan juga Kak Mimang. Ya, Sukses makasih, Kak. terus. Amin. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada lagi yang baru dari Studio Amin, Kurang amin, Piknik. amin. Ntar kalau ada yang baru lagi kita undang lagi. Iya. Kami Oke selalu deh. siap kok. Terima kasih banyak dan ini dia tadi yang minta lagunya dari soundtracknya Tuli Tuli Kapatuli ya. Dari Amel tadi yang nyanyi. Amel Marga. Romantika SMA. Jadi penutup kebersamaan kita di sharing inspirasi kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa lagi.